pagi menjelang siang. Terima kasih kepada Kadispora Kabupaten Bantul, Kepala Staf PNS dan PAUD Kabupaten Bantul, juga seluruh staf di Kelurahan Bantul dan rekan-rekan yang semuanya di sini. Perkenalkan izin. Ya, perkenalkan kita akan membuka profil PKBM Sekolah Bela Diri Indonesia. Ini jadi agak lain daripada yang hadir di semuanya, kebanyakan PAUD dan apa kita pakai nama Sekolah Bela Diri Indonesia. Di next Pak, ke profil dulu Pak, yang 3 jadi kembali. Nah, di next. Ya, ini profil saya. Saya kelahiran Yogyakarta tapi besarnya di Jawa Timur. Next Pak. Nah, ini adalah beberapa pengalaman saya selama menjadi manusia gitu ya. Gitu ya. Dan saya itu dari kecil memang lebih senang menggeluti dunia bela diri itu sejak kecil sampai saya sendiri baca ya bingung gitu. Mana gitu sampai tertarik. Nah, berdasarkan latar belakang pengalaman saya ini, kemudian saya kok dapat wangsit gitu ya di Gunung Sempu atau mana gitu. Yaitu kalau yang ada itu kan seperti klub gitu ya, seperti camp gitu ya. Itu ada sisi kelemahan dan keunggulan menurut pemikiran saya. Kalau klub-klub itu kan tidak bisa memenuhi apa yang ditulis di Undang-Undang Olahraga Nomor 11, yaitu satu angka olahraga itu bersifat pendidikan, olahraga itu bersifat prestasi, olahraga itu juga ruang lingkupnya juga termasuk olahraga masyarakat. Kemudian juga olahraga itu bisa bersifat industri juga. Jadi kalau klub itu kan hanya ngelatih, saya inginnya yang beda. Itu inginnya. Kemudian ada saran dari teman didirikan sekolah aja. Kemudian saya dirikan sekolah itu ya berbentuk yayasan tahun 2023. Jadi latar belakangnya seperti itu. Next lagi Pak. Nah, kemudian next aja Pak. Ya. Jadi yayasan ini tahun 2023 saya dirikan atas saran dari beberapa teman. Kemudian saya minta saran lagi kepada teman-teman yang lain. Ini sekolahnya harus selevel lagi meningkat, jangan hanya makin mirip kayak cuma nama atau sekolah tapi tidak ada program yang jelas. Jadi kemudian dikasih saran, malah Pak Yono ngasih saran itu PKBM saja gitu. Dan PKBM nanti kita minta sarannya lagi lebih lanjut. Sementara kita menempati luas tanah itu 1468 di Pangungkapan, Prenggolayan RT 02 itu kita masih sewa. Kemudian luas bangunannya itu yang sudah ada itu 11 kali 4 meter, listriknya kebetulan gede banget, tapi itu 200. Jaringan internet juga sudah ada, ruang belajar teori juga sudah ada, ruang belajar praktek kita sudah ada. Next. Kemudian ruang pimpinan itu juga ada, arsip-arsipnya, ruang tamu, ruang office, ruang baca, ruang toilet dalam, ruang toilet luar, ruang ibadah. Jadi ruang peralatannya untuk yang bela diri maupun untuk yang di luar. Next. Nah, ini beberapa kita sudah berjalan sebenarnya 5 Juli 2019 ya, sudah berjalan jauh. Sebenarnya ini kita sudah punya prestasi dari yang single event maupun yang multi event. Ini yang sudah saya latih, ini kebetulan keponakan saya sendiri. Setelah itu sejak usianya dia 8 tahun sudah di multi event itu juga sudah juara. Cuma sayangnya diambil Jawa Timur karena kickboxing di cabur yang kickboxing ini di DIY belum ada di Polda. Nah, saya merasa kasihan karena kalau sudah latihan intensif tapi kok nggak ada prestasi multi eventnya. Kemudian kita karena saya orang Jawa Timur diambil Jawa Timur. Kemudian next Pak. Kemudian untuk bela diri yang lain. Jadi gini, di sekolah bela diri Indonesia ini saya mampu membuktikan alhamdulillah Gen Z ini ternyata mampu menerima Pak. Kita ajari ini bisa, kita ajari ini bisa, kita ajari ini bisa, kita ajari ini bisa. Ya, sama kayak keterampilan yang lain. Dan ini kan melawan arus daripada klub-klub yang dulu ada gitu. Jadi fokus satu ya. Kita semuanya bisa dan alhamdulillah semuanya bisa prestasi di bidang-bidang tersebut.
di cabur-cabur itu. Yang Fornas pun yang Kormi kita juga bisa. Next Pak. Nah ini Cantika Oktavianis bela diri sambo. Jadi menguasai 6 bidang bela diri. Ya, kemudian next tadi Pak. Ini kebetulan anaknya ada Pak di sana itu. Nah, saya ajak Pak pulang. Tetangganya punya itu keren. Saya malah tahu kemarin baru cerita ya. Itu tetangga. Ya, beliau juga kalau ini Porda DIY kemarin di Wusu medali perak. Ya, di Wusu medali perak, dan untuk tingkat internasionalnya di cabur Jiu-Jitsu itu perunggu tingkat ASEAN. Kemudian yang Aiswa. Nah, ini di Fornas. Untuk Fornas itu kan yang tercakup dalam Kormi ya. Ada Kormi, menyabet medali emas. Di komite ya, komite putra yang full contact. Di kalau karate itu ada yang non contact, ada yang full contact. Contact itu yang benar-benar full body, gebuk-gebukan, jadi keras sekali. Kemudian next Pak. Next lagi. Ya next Pak. Nah ini yang juga anak asuh saya, Hafiz Aldiandra Indani. Ini prestasi terbaiknya adalah medali perunggu kejuaraan dunia, di mana yang dihadiri oleh 32 negara di Jakarta. Dan MMA ini jadi sebuah bela diri, mungkin kalau yang orang awam itu takut ya dengan bela diri MMA itu, seperti yang di One Pride itu, atau yang jadi terlalu keras atau gimana. Dan memang harus anak yang bermental kuat untuk bisa terjun ke dunia MMA. Dan ini menjadi sebuah keunggulan, sehingga di Yogyakarta ini hanya satu-satunya yang berani terjun di dunia MMA profesional maupun yang amatir. Dan saat umur 10 tahun dia sudah mampu menghadapi lawan dari Ukraina, lawan dari para petarung-petarung MMA yang dari Uzbekistan seperti itu, dan dapat medali perunggu di kejuaraan dunia pada saat umurnya 10 tahun. Next. Ya, di silat pun dia juga tak terkalahkan Pak. Di silat juga Bantul terakhir kemarin dia juara 1. Ya, tak kena lepas dari juara 1. Bukan hanya juara 1 yang kelas festival cuma 2 orang itu, tapi kelas turnamen. Ya, itu dia sudah tak terkalahkan. Alhamdulillah. Kemudian next. Ini yang kemudian di kejuaraan dunia kemarin tahun 2024. Next Pak. Ya, ini juga yang dari ini juga di karatenya di next Pak, di Kyokushin dia sudah 5 kali juara 1 turnamen. Jadi 5 kali juara 1. Next Pak. Oke. Nah itu jadi harapan kami adalah sekolah bela diri Indonesia ini bisa mewarnai, bisa menjadi sebuah solusi dibandingkan dengan klub-klub yang lain. Dan saya pikir di DIY ini memang untuk bela diri yang keras di tarung itu prestasinya masih sangat kurang, ya sangat kurang sekali dibandingkan dengan daerah dan provinsi yang lain. Mungkin karena kultur atau karena sistem juga, karena hanya kompetitornya hanya 4 kabupaten 1 kota. Namun dengan pendidikan yang kami terapkan di sekolah bela diri Indonesia, pembelajaran kami itu setiap sore, setiap hari dari jam 4 sampai jam 6, kemudian ada yang pagi, Selasa seminggu 3 kali. Sehingga ini mirip kayak sekolah khusus olahraga. Sekolah khusus olahraga tapi memang khusus lagi ke bela diri. Kalau sekolah khusus olahraga kan umum ya Pak, sesuai dengan BPOM atau yang Olimpik gitu kan. Ini khusus lagi di bela diri. Nah, kami mohon petunjuk arahannya untuk nanti kelas teorinya itu bagaimana. Kelas teorinya itu di pagi itu pelajarannya wajib apa, itu nanti kita akan ikuti sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Dipora, sehingga anak-anak ini bisa lebih fokus. Karena kendalanya anak-anak yang kami hadapi itu ya begitu Pak, karena kan dia punya beban akademik yang tinggi di sekolahnya, kadang izin susah, kadang mau latihan ini harus banyak kegiatan yang ekstrakurikuler di sekolahnya, banyak waktunya, macam-macam dinamikanya. Demikian pemaparan dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah wacana baru dan khasanah baru di Bantul dan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lafra. Tepuk tangan untuk dari sakit. Ini memang permasalahannya itu Pak. Ini saya langsung saja dari Senior Belum Andri, ini terkait dengan nasib anak-anak. Karena anak kalau mau sekolah di luar kesulitan, tidak maksimal, maka langsung di sini supaya bisa nanti di sekolah di situ juga dapat ijazah sesuai dengan pendidikan sekolah.
sendiri langsung aja mungkin. Ya, terima kasih kepada PKBM SBI ya, supaya gampang. Selamat telah memaparkan persyaratan perizinannya pada kesempatan siang hari ini. Ya Bapak, benar sekali bahwa memang untuk teori tetap harus dipenuhi ya Pak ya. Kembali karena bentuknya PKBM, kita terikat dengan aturan dan regulasi, dan itu tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Jadi tidak bisa kalau minimalnya, jadi ini Pak, tiap mata pelajaran Bapak Ibu itu sudah ada jumlahnya jam pelajaran yang harus dipenuhi. Nah, saya perlu tahu dulu ini akan membuka semua paket atau paket tertentu saja Pak? Setara SD, setara SMP, setara SMA, semuanya? Jangan terus, karena menurut pengalaman kami itu ternyata untuk mencetak sebuah atlet yang berkualitas itu dia harus mengikuti single event seperti itu butuh waktu 10 tahun ternyata minimal. Itu pun baru tingkat level Porda. Nah, ini kalau dunia berarti harus terus berjenjang gitu kan. Ya Pak, nanti kalau untuk metode pembelajarannya atau model pembelajarannya itu misalkan tidak perlu setiap hari tatap muka tidak apa-apa, tapi harus ada misalnya tugas pengganti. Jadi itu besok ya dikombinasikan. Nanti kalau memang nanti diizinkan Pak Nyono untuk ada perizinannya, baru nanti kita bina terkait dengan pembelajarannya, gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya misalnya gini, PKBM itu kan adalah penyumbang terbesar sumbangsi untuk menurunkan angka tidak sekolah atau angka putus sekolah. Itu ujung tombaknya adalah PKBM, bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, bukan SMK, bukan MI, MTS ataupun MA. Penyumbang terbesar, sumbangsi terbesar untuk pemutus angka putus sekolah itu adalah PKBM dan SKB. Yang jadi pertanyaan saya kepada PKBM ini, misalkan ada, maaf ya, simbah-simbah atau orang yang sudah berusia, dia bekerja pengen masuk ke PKBM, atau anak sekolah saja dia pengen masuk ke PKBM tapi tidak mengambil kelas bela dirinya, apakah diterima atau tidak? Itu nanti itu perlu kami ketahui Bapak Ibu untuk memberikan izin pada sekolah bela diri. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Nyono pertanyaan. Terima kasih. Kalau untuk seperti itu nanti kita ikuti regulasinya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana kalau memang kita fokuskan ke bela diri, kalau itu memang harus boleh tetap ikut, ya kita tetap adakan seperti itu. Mungkin nanti bela dirinya bela diri yang lembut gitu, sesuai dengan usia taiji, pernapasan, kan kita juga ada. Sehingga olahraganya tetap ada. Jadi kita yoga gitu ya. Jadi bela diri yang sesuai dengan kategori usia. Saya kira begitu. Oke Pak, intinya tetap menerima ya. Nanti olahraganya disesuaikan gitu. Yang penting nanti di rapor, di ijazah itu mata pelajaran wajibnya harus tetap ada. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Nyono. Terima kasih Pak Lasran. Insya Allah ini memang seharusnya PKBM yang kelas KKU. Nah, khusus olahraga Insya Allah ini jadi keistimewaan tersendiri sesuai dengan daerah istimewa Yogyakarta, keistimewaan PKBM di tengah. Oke, terima kasih paparannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita proses izinnya dan nanti menyesuaikan kurikulumnya menyesuaikan aturan. Terima kasih atas paparannya. Monggo terakhir, paparan terakhir.